Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rahasia Akhirat. Semoga sahabat selalu sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Nuh. Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kisah Nabi Nuh. Dia adalah Nuh bin Lamak bin Matusyalqa bin Idris alaihissalam. Ikut pada dakwahmu karena Allah telah menenggelamkannya. Maka berdakwalah Nuh pada mereka bahwa Allah tidak akan menyisakan dari mereka sebagaimana yang dikabarkan Allah. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Maka terbukalah pintu langit atas doa Nuh dan bergeraklah para malaikat. Setelah malaikat pada bergerak, maka Allah memberi wahyu pada Nuh agar membuat perahu. Lalu Nuh bertanya, "Ya Tuhan, apakah perahu itu?" Allah menjawab, "Perahu adalah rumah kayu yang berjalan di permukaan bumi." Lalu Allah memerintahkan Nuh agar menanam pohon jati di tanah Kufah. Ada yang bilang pohon abnus. Dan kemudian Nuh menanamnya dan membiarkannya tumbuh sampai 40 tahun sampai penebangan. Langit dicegah hujan dan bumi dicegah menumbuhkan pepohonan. Di waktu itulah langit tidak meneteskan air hujan dan bumi pun tak menumbuhkan rumput. Wanita-wanita, hewan jinak maupun buas juga tak bisa beranak, bahkan burung pun tak bisa bertelur. Itu terjadi untuk membuktikan suatu hujah pada semua manusia sebelum azab tiba. Kemudian Allah memerintahkan Nuh untuk menuju Kufah dan memindahkan kayu-kayu jati. Lalu Nuh bingung bagaimana cara memindahkan kayu tersebut. Maka Allah memberi wahyu pada Nuh bahwa sesungguhnya Iwaj bin Unuk yang mampu menggendongnya. Sesungguhnya Anuk ibunya Auj adalah keturunan dari anak cucu Adam yang buruk rupa dan buruk pula bentuk tubuhnya. Dia adalah tukang sihir yang mahir. Dia melahirkan Auj kemudian mati setelah 100 tahun dari kelahiran anaknya itu. Ketika Auj sudah dewasa, ia berubah wujud menjadi raksasa yang tinggi badannya mencapai 600 ziro. Begitu pula lebarnya juga sama, yaitu mencapai 600 ziro. Ukuran ziro zaman dahulu yaitu sama dengan 1,5 ziro sekarang. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh. "Wahai Nuh, jika tempat pembakaran dari rumah anakmu yang bernama Sam itu memancarkan air, maka naiklah ke atas perahu." Sam adalah anak tertua dari anak-anak Nabi Nuh. Pada waktu itu ia berusia 300 tahun. Ia menikahi wanita yang bernama Rohmah. Nuh datang ke rumah Sam dan berkata, "Wahai Rohmah, sesungguhnya awal terjadi datangnya banjir topan itu dari tempat pembakaran ini yang mana kamu menggunakannya untuk memasak roti. Jika kamu melihat pembakaran ini memancarkan air, maka seketika itu juga kamu harus cepat-cepat lari dan memberitahuku. Sebenarnya tempat pembakaran itu adalah dari Hajar Aswad pada saat hari Jumat melewati tanggal 10 di bulan Rajab. Rohmah memasak roti menggunakan tempat pembakaran itu, dan di saat terakhir roti yang dimasak tiba-tiba air sudah memancar, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang-orang terdahulu, ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Al-Hud ayat 40. Di saat Rohmah melihat kejadian itu, ia langsung menjerit Allahu Akbar. Telah datang azab dari Allah. Dan sungguh benar apa yang disampaikan Nabi Allah yang bernama Nuh. Kemudian Rohmah bergegas lari dan memberitahuku. Lalu Auj menjawab, "Saya tidak akan menyakitimu wahai Nabi Allah. Biarlah aku berjalan bersama perahu ini kemana perahu berlayar, maka aku menggantungkan tanganku di perahu ini. Dan saya merasa nyaman dari kepanikan dan saya juga mendengar tasbihnya para malaikat." Lalu Allah memberi wahyu pada Nabi Nuh, "Janganlah engkau takut pada Auj.
Biarlah ia ikut berjalan bersama perahu kemana akan berlayar. Kemudian Nuh mengunci pintu-pintu perahu dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka perahu bisa berjalan bersama mereka melewati ombak-ombak besar seperti gunung. Allah berfirman, sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Al-Haqqah ayat 11. Diceritakan bahwa sesungguhnya Allah mengutus Tofan, maka Allah mengangkat Baitul Makmur yang telah diturunkan ke bumi pada zaman Nabi Adam dan terbuat dari mutiara yang merah. Tatkala air telah naik, maka Allah mengangkatnya ke langit. Dinamakan Baitul Makmur dengan sebutan Al-Atiq karena sangat antik bisa selamat dari azab Tofan. Di saat perahu berlayar maka bisa sampai ke tempat Ka'bah, lalu memutarinya sampai 7 kali, sehingga sampai juga pada tempat Baitul Maqdis lalu mengunjingnya. Perahu tidak berjalan bersama Nuh ke suatu tempat kecuali perahu itu berkata, hai Nuh, ini tempat ini dan ini tempat ini. Maka berkelilinglah perahu itu bersama Nuh dari ujung timur sampai ujung barat. Di sekeliling perahu penuh dengan 1.000 malaikat yang menamenginya dari serangan azab yang turun. Perahu berjalan di atas permukaan air sebagaimana berjalan purnama di cakrawala. Di setiap detik air selalu naik di atas puncak gunung, kira-kira setinggi 40 ziro, dan meratai bumi dan gunung-gunung. Dan tiada makhluk yang bernyawa yang di bumi ini tersisa kecuali penghuni perahu dan Auj bin Anuk, dan tidak ada pula kota dan desa kecuali pada hancur. Dan tidak ada pula bekas-bekas bangunan kecuali Ahrom, bangunan Raja Suraib, dan Al-Barobi, karena keduanya merupakan bangunan yang sangat kokoh. Ketika terjadi banjir Tofan, bahwa ada seorang wanita yang sedang menggendong anak kecil. Dan semasa itu tidak ada anak kecil kecuali anak kecil itu. Ketika air telah naik, ia menggendong anak itu di pundaknya. Kemudian dia berenang, berlari dan naik ke atas gunung agar dia bisa menyelamatkan anaknya dari banjir Tofan. Ketika air bertambah naik, ia menaruh anaknya di pundaknya. Dan ketika air sudah sampai di mulut wanita tadi, maka ia menyungging anaknya lebih tinggi dari kepalanya. Dan ketika air telah menenggelamkannya, maka ia menaruh anaknya itu di bawah kakinya. Dan berpijaklah ia pada anaknya itu agar ia bisa bernapas dan bisa selamat dari banjir. Setelah itu tenggelamlah keduanya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Umpama aku mengasihi salah satu kaummu yang durhaka, maka aku akan menyelamatkan wanita itu beserta anaknya. Dan kejadian ini sebagai contoh dikatakan kebanyakan manusia pada saat itu menaruh anaknya di bawah telapak kaki mereka agar bisa dijadikan sebagai pijakan. Kebanyakan manusia pada saat itu menaruh anaknya di bawah telapak kaki mereka agar bisa dijadikan sebagai pijakan. Sebagian ulama berpendapat banjir itu mengenang di atas bumi selama 6 bulan. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa banjir itu mengenangi bumi selama 150 hari atau 5 bulan. Setelah itu Allah memberi wahyu kepada bumi dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu. Dan hai langit atau hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Jud. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zolim. Al-Hud ayat 44. Bukit Jud itu adalah bukit yang letaknya berdekatan dengan tanah Musol. Perahu itu berlabuh pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Dan Nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpang untuk ikut menunaikan puasa sebagai tanda syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Para hewan, burung-burung, hewan ternak ataupun hewan liar, mereka semua juga ikut melakukan puasa. Kemudian Nabi Nuh mengeluarkan semua bekal yang dibawanya. Kemudian mengelompokkannya menjadi 7 golongan, yaitu pala, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, gandum, jagung, dan padi. Lalu dicampur dan dimasak jadi satu, maka jadilah campuran polowijo atau bubur syuro. Setelah itu Nabi Nuh membuka pintu-pintu perahu dan kemudian Nabi Nuh melihat matahari. Serta tampaklah busur-busur yang berwarna-warni atau pelangi. Pelangi itu tidak pernah nampak sebelumnya kecuali pada hari itu, yaitu tanggal 10 Asyura. Dan pelangi itu sebagai tanda bahwa air semakin surut.
Ketika Nabi Nuh melihat matahari serta pelangi, maka Nabi Nuh mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian semua penumpang yang ada di dalam perahu itu ikut mengumandangkan takbir. Ketika itu para penumpang tidak bisa melihat matahari itu dengan mata telanjang. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi Nuh tentang apa yang telah menimpa mereka. Mereka berkata, "Mata-mata kami tidak bisa menghadapi sinar matahari." Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada mereka untuk bercelak dengan hajar ismin agar mereka bisa kuat melihat sinar matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bercelak pada hari Asyura, maka orang itu tidak akan buta pada tahun itu." Kemudian ketika Nabi Nuh telah membuka semua pintu perahu, maka sinar matahari bisa masuk ke dalam perahu itu sehingga para burung bisa mengepakkan sayapnya. Dan semua hewan dan pohon-pohon bisa menggerak-gerakkan tubuhnya. Dan ketika Auj bin Anuk mengetahui bahwa perahu itu telah berlabuh, maka langsung pergilah ia meninggalkan perahu itu dan berenanglah ia ke dalam air sesuka hatinya. Setelah banjir melanda selama 150 hari, ketika banjir itu surut, yang terlihat pertama kali setelah banjir dari golongan gunung-gunung adalah gunung Iabi Kubais yang berada di Ka'bah, sehingga terlihatlah tempat Ka'bah yang memiliki tanah berwarna merah. Dan tak ada desa yang terselamatkan, yang selamat hanya desa Naharwandi. Desa ini ditemukan di bawah air utuh seperti semula. Tidak ada yang hancur sama sekali. Begitu juga desa Al-Barobi yang letaknya di arah tanah So'id. Konon desa ini yang bangun adalah Hurmuz, yang mana di dalam bangunan itu Hurmuz telah meletakkan berbagai ilmu perbintangan dan ilmu kesaktian-kesaktian. Bangunan ini ditemukan dalam keadaan utuh. Kemudian Nabi Nuh ingin mengetahui perkembangan yang ada di bumi. Sudah surutkah apa belum? Maka dari itu beliau mengutus seekor burung elang untuk memberikan kabar tentang bumi, dan ketika elang itu sudah pergi, ia melihat bangkai di tengah perjalanan. Setelah itu ia malah memakan bangkai tersebut sehingga lupalah ia terhadap tugas yang sedang diembannya. Sehingga Nabi Nuh menunggunya selama 7 hari. Setelah itu Nabi Nuh memanggilnya, lalu elang berjalan dengan kecerobohan dan tak bisa menetap pada suatu tempat. Setelah itu Nabi Nuh berkata kepada burung-burung yang lain, "Siapakah di antara kalian yang bisa memberikan kabar kepadaku tentang keadaan air di muka bumi dan tak melakukan seperti apa yang dilakukan elang?" Setelah itu burung merpati berkata, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya sayalah yang akan membawakan kabar itu kepadamu." Setelah itu terbanglah merpati itu, ia kembali dan membawa daun hijau di paruhnya. Ketika melihat daun itu, Nabi Nuh berkata, "Sesungguhnya daun ini adalah sebagian dari daun-daunnya pohon zaitun." Dan setelah melihat daun itu, barulah Nuh mengetahui bahwa banjir itu belum surut. Setelah itu Nabi Nuh menunggu beberapa hari lagi. Kemudian beliau menyuruh burung merpati itu lagi. Seketika itu juga dia langsung terbang. Dan setelah kembali dengan kakinya itu penuh dengan lumpur yang berwarna merah. Penyebabnya adalah karena yang pertama terlihat di bumi adalah tempatnya Ka'bah. Maka jadilah merah tanah tersebut dan berhinggaplah burung merpati itu di sana, yang kemudian dioles-oleskanlah tanah merah itu pada kedua kakinya. Maka Nuh mendoakan burung merpati itu, "Ya Allah, jadikanlah burung merpati-merpati ini barokah-barokahnya para burung, dan perbanyaklah keturunan-keturunannya serta disukai oleh banyak orang." Perahu itu berada di atas gunung selama 40 hari, sehingga bumi menjadi kering atau tidak banjir. Dan tumbuhlah rumput-rumput di sekitar perahu itu. Lalu Allah memberi wahyu pada Nuh, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu." Al-Hud ayat 48. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk melepas dan membebaskan semua yang ada di dalam perahu itu, sebagaimana kembali seperti sedia kala. Setelah itu Allah memperlihatkan siang dan malam, menerbitkan matahari, bulan dan bintang seperti sedia kala. Kemudian menurunkan hujan kerahmatan dan menggulung air banjir topan sehingga menjadi air segar. Maka bergembiralah hati Nuh dan merasa bahagia dengan ridha Allah. Ketika Nabi Nuh keluar dari perahu, maka Nabi Nuh mendapati bumi ini menjadi serba putih. Lantas heranlah Nabi Nuh. Maka datanglah malaikat Jibril dan bertanya, "Wahai Nuh, apakah kamu tahu apa sebenarnya putih-putih yang kamu lihat ini?"
Lalu Nabi Nuh menjawab, "Apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya warna putih-putih itu adalah tulang belulang dari kaummu." Setelah Nabi Nuh mengetahuinya, kemudian mendengarlah ia atas suara-suara yang kerincing-kerincing. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah kamu tahu suara itu?" Nabi Nuh menjawab, "Suara apakah itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya ini adalah suara rantai-rantai yang digunakan untuk menyeret kaummu ke neraka, sebagaimana firman Allah. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah." Surat Nuh ayat 25. Ketika Nabi Nuh keluar dari perahu, ia bersama 80 manusia. Setelah itu Nabi Nuh membangun sebuah desa dan meramaikannya. Dan desa itu diberi nama Samain. Dan desa ini adalah desa pertama kali yang dibangun di permukaan bumi setelah terjadi banjir Tofan. Maka ketika 80 orang itu sudah menempati desa itu, maka Allah menurunkan kerusakan dengan membinasakan 80 orang itu secara bersamaan. Dan tidak tersisa satupun kecuali Nabi Nuh dan anak-anaknya Nuh, yaitu Sam, Ham, Yapus, dan menantu-menantunya Nabi Nuh. Maka jumlahnya menjadi 7 orang sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." As-Saffat ayat 77. Dan semua alam ini adalah dari Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh adalah bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Nuh sudah menetap, maka Allah memberikan wahyu kepadanya agar dia menanam beberapa pohon. Maka Nabi Nuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanam pohon-pohon itu, dan pohon pertama kali yang ditanam adalah pohon jati. Setelah itu Nabi Nuh ingin menanam pohon anggur, tapi beliau tidak menemukan pohon itu. Maka Nabi Nuh bertanya kepada putranya yang bernama Sam, "Wahai putraku, apakah kamu mengambil pohon anggur?" Sang putra menjawab, "Saya tidak tahu, ayah." Setelah kejadian itu maka turunlah malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya pohon anggur itu telah dicuri iblis." Setelah itu Nabi Nuh berkata kepada iblis, "Kembalikanlah kepadaku pohon anggur yang telah kau curi itu." Iblis menjawab, "Aku tidak akan mengembalikan pohon anggur itu sehingga kau mau membaginya denganku." Nabi Nuh berkata, "Baiklah, kamu nanti akan mendapat sepertiga bagian." Setelah iblis mendengar keputusan Nabi Nuh, maka iblis menolak. Dan kemudian Nabi Nuh menaikkan bagiannya menjadi 2/3, maka setujulah iblis. Ketika iblis menanam pohon anggur pertama kali menanam, iblis menyembelih burung merak dan menyiramkan darahnya pada pohon itu, sehingga terseraplah darah itu pada pohon anggur. Setelah daunnya tumbuh, maka iblis menyembelih monyet dan menyiramkan darahnya kepada pohon itu, sehingga terseraplah darah itu. Dan ketika berbuah muda, maka iblis menyembelih harimau, maka terseraplah darahnya. Dan ketika buahnya sudah besar-besar, maka menyembelih babi sehingga terseraplah darahnya itu. Oleh karena itu, barang siapa yang meminum khamr, maka tidak akan lepas dari sifat keempat hewan itu. Orang yang meminum anggur pertama kali minum, maka akan bergerak-gerak tubuhnya seperti burung merak. Setelah minum, maka dia akan berjalan sempoyongan, menari-nari sendiri seperti monyet. Setelah parah, maka dia akan berteriak-teriak seperti harimau. Dan ketika benar-benar sudah parah, maka ia akan merasa ngantuk dan ingin tidur layaknya seekor babi. Dan sifat empat ini tak lepas dari orang yang meminum minuman keras. Berkata Imam Al-Kisai bahwa pertama kali yang memeras anggur menjadi arak adalah iblis. Dan pertama kali yang membuat gelandang, seruling, dan alat-alat musik adalah iblis. Di saat Nabi Nuh telah menetap di bumi, maka membagilah Nabi Nuh terhadap ara-ara di antara ketiga anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yapus. Sam menempati bumi bagian barat, maka anak keturunan Sam adalah bangsa Romawi, Italia, Persia, dan Iran. Dan Nabi Nuh melihat di wajah Sam itu ada nur nubuwah, maka Nabi Nuh menyerahkan arah tanah Hijaz, Yaman, Irak, dan Syria kepadanya. Dan Sam adalah anak yang paling besar. Adapun Ham, ia menetap di arah selatan, maka keturunan Ham adalah orang-orang dari negara Jansu dan Habasa. Adapun Yapus menempati arah timur, maka keturunan Yapus itu adalah Turki, termasuk Ya'juj Ma'juj. Jadi semua yang ada di Turki adalah anak keturunannya. Dan ketika bumi telah dibagikan kepada anak-anaknya, maka Allah memberi wahyu kepada Nuh supaya mengubur Nabi Nuh terhadap jasadnya Nabi Adam dan Ibu Hawa.
agar dikembalikan ke tempat semula. Maka Nabi Nuh mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberi wahyu untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, dan mengerjakanlah Nabi Nuh terhadap perintah itu. Ketika semua telah dikembalikan, maka Nabi Nuh berusaha meramaikan bumi setelah banjir topan. Ketika umur Nabi Nuh telah senja dan ajalnya sudah mendekat, maka Nabi Nuh berkeinginan untuk mengundang anak cucunya dan berharap bahwa Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan dikabulkannya doanya tersebut. Maka naiklah Nabi Nuh ke atas gunung yang tinggi, dan mulailah ia memanggil-manggil nama anaknya Sam. Maka datanglah Sam dan duduklah ia di dekatnya Nabi Nuh. Maka kedua tangan Nabi Nuh ditempelkan kepadanya Sam seraya berdoa, "Ya Allah, berikanlah barokah kepada anakku Sam dan keturunannya, dan jadikanlah mereka para nabi dan raja." Maka sebagian dari anak keturunannya Sam adalah Arphaxad, maka jadilah anak keturunannya Sam itu menjadi nabi-nabi dan anak-anak yang soleh. Kemudian Nabi Nuh juga mengundang anaknya yang bernama Ham, maka Ham tidak memenuhi undangannya Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak turunannya Ham itu orang yang hina, dan jadikanlah hitam terhadap wajah dan kulit-kulit mereka, serta jadikanlah mereka budak dan pelayan-pelayan dari anak keturunannya Sam." Dan katanya Ham mempunyai anak laki-laki yang bernama Misroim, dan anak Misroim mendengar doanya Nabi Nuh. Maka datanglah ia kepada Nabi Nuh dan berkata, "Wahai kakek, saya datang memenuhi panggilanmu karena ayah saya tidak bisa memenuhi undanganmu." Lantas Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di atas pundak cucunya seraya berdoa, "Ya Allah, karena ia memenuhi undanganku, maka berkahilah ia dan anak cucunya, serta Engkau memberkahi tempat tinggalnya dan tempatkan ia pada negara yang menjadi pusat negara-negara di dunia, dan pusat bantuan negara-negara yang mana sungai Nilnya itu sebagai sungai yang paling bagus di seluruh dunia." Maka Misraim menempati negara Mesir, dan karena itulah negara itu disebut Mesir. Setengah dari anak cucunya Misraim itu suku Kiptu. Kemudian setelah itu Nabi Nuh mengundang anaknya Yapus, akan tetapi ia tidak memenuhi undangan ayahnya. Maka Nabi Nuh mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah anak turunannya Yapus sejelek-jeleknya bentuk." Maka keturunannya Yapus itu adalah Ya'juj dan Ma'juj dan Turki sebagaimana keterangan yang telah lalu. Dan ketika Nabi Nuh mengundang Ham, ia ternyata dalam keadaan bersenang-senang atau bersenggama dengan istrinya. Maka Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hitam semua keturunannya." Dan kemudian istrinya hamil serta melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Ketika Ham melihat kulit kedua anaknya hitam semua, maka ia mengingkarinya dan berkata, "Mereka bukan dariku." Lalu istrinya menjawab, "Mereka adalah anakmu, tapi doa ayahmu telah mengenainya." Lalu Ham pergi meninggalkan istri dan anaknya karena malu. Dan ketika kedua anaknya sudah besar, mereka pergi mencari ayahnya yang telah pergi meninggalkannya. Maka sampailah mereka di sekitar desa di pinggir sungai Nil. Akhirnya anak kembar itu kumpul kebo dengan saudaranya sendiri. Setelah itu ia hamil dan lahirlah anak kembar yang hitam. Dan seterusnya sehingga melahirkan anak-anak yang berkulit hitam. Dan semuanya orang yang hitam di dunia hingga sekarang itu adalah keturunan dari anak kembarnya Ham. Al-Kisai berkata, sesungguhnya desa yang digunakan untuk kumpul kebo mereka namanya adalah desa An-Nubah. Yapus itu berjalan ke negara-negara bagian timur dan dia menikah dengan orang sana. Maka istrinya melahirkan 5 orang anak laki-laki, yaitu Juhir, Betrus, Mayasih, Sinab, dan Samuel. Dan anak keturunannya Juhir itu adalah suku Sakolabe, Romawi Italia. Dan anak cucu dari keturunannya Betrus itu dari negara Turki dan Kizir. Dari anak cucu dari keturunannya Mayasih itu adalah suku Ajam seperti kita. Dan anak cucu dari keturunannya Sinab adalah Ya'juj Ma'juj. Dan anak cucu dari keturunannya Samuel adalah suku Arman. Sesungguhnya Sam itu juga mempunyai 5 orang anak, yaitu Arphaxad yang menurunkan para nabi dan orang-orang soleh, yaitu dari suku Arab, Bi'ah, Mador, dan Qabilah Kablah Yaman. Dan Hashim anak cucunya di tanah Yaman yang dinamakan kaum Nisanis, yang mana kaum itu adalah kaum yang penduduknya bermata satu, bertelinga satu, serta berkaki satu. Yang ketiga adalah Hawail, anak cucunya di tanah Amalakoh dan Amadiyah. Yang keempat adalah Irmi, anak cucunya adalah Qabilah Ad dan Samud. Yang kelima Samliko, ia tidak memiliki keturunan karena mandul.
Sam berumur 600 tahun. Ia sulit untuk mati karena dulu Nabi Nuh meminta kepada Allah agar Sam tidak mati kecuali ia meminta mati sendiri. Dan ketika usianya telah lanjut, maka kerepotanlah ia karena tidak mampu bergerak. Maka ia meminta kepada tuannya agar segera diberi mati. Ketika ia telah mati, maka ia disemayamkan di tanah Nawa. Berkata Wahab bin Munabi, Nabi Nuh hidup setelah banjir topan selama 200 tahun. Dan dia berjanji setelah keluar dari perahu, berkata Wahab bin Munabi. Nabi Nuh berseru kepada kaumnya. Pada saat itu beliau berumur 250 tahun dan umurnya 950 tahun selama menetap di bumi. Sebagaimana keterangan dalam Al-Quran, ketika umurnya Nabi Nuh yang telah ditetapkan Allah itu telah usai, maka datanglah malaikat maut dan berkata, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nabi Nuh menjawab, Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Salam yang kau lantunkan telah menggetarkan hatiku. Maka malaikat maut menjawab, saya adalah malaikat pencabut nyawa. Saya datang kepadamu untuk mencabut rohmu. Ketika Nabi Nuh mendengar ucapan malaikat maut, maka wajahnya berubah menjadi terkejut. Malaikat bertanya, apa yang kau susahkan wahai Nuh? Apakah engkau masih kurang hidup di dunia ini? Bukankah kamu adalah manusia yang paling berumur panjang? Maka Nabi Nuh menjawab, saya menemukan dunia ini adalah seperti rumah yang memiliki dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Maka malaikat maut memberikan Nabi Nuh satu gelas minuman dari surga seraya berkata, minumlah isi yang ada dalam gelas ini sehingga engkau bisa tenang dan tidak ketakutan lagi. Maka Nabi Nuh mengambil gelas itu dan kemudian meminumnya. Ketika Nabi Nuh meminumnya, jatuhlah ia dan meninggallah ia seketika itu juga. Ketika Nabi Nuh meninggal, maka anak-anak beliau merawatnya, memandikan, mengkafani, mensolati, serta menguburkannya di dekat tanah Turki. Dan dikatakan bahwa di dekat kuburan Nabi Nuh terdapat sumber air yang mengalir. Terima kasih telah menonton channel ini. Wallahu a'lam bishawab.